Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan coba belajar membuat kaligrafi kufi nama Annisa Nur Maulidiah. Jika teman-teman semua ada yang namanya di sini atau punya teman yang namanya Nur Maulidiah, silakan tag teman tersebut ya di video ini ya, biar kita tahu ya nama dia dalam kaligrafi kufi seperti apa. Jangan lupa subscribe Kufi Islami dan nyalakan loncengnya kemudian untuk mendapatkan update-update terbaru seputar kaligrafi kufi. Oh ya, sebelumnya ya teman-teman, saya menggunakan Figma ya. Teman-teman bisa langsung pakai figma.com ya. Silahkan langsung register dan gratis ya bagi yang belum tahu. Nah, baik, kemudian saya coba atur dulu ya, jadi teman-teman yang belum tahu atau baru pertama kali pakai. Nah, ini untuk mengaktifkan grid seperti ini ya, kita tadi tampilan awal misalnya kita gunakan pertama kanvas, klik ini dulu, terus kemudian mau bikin kanvas tinggal drag and drop seperti ini ya. Terus kemudian setelah itu untuk mengaktifkannya kita klik kanan di sini, kemudian di bagian kolom kanan ada, nah ini ya, layout guide. Kita aktifkan saja layout guide, kemudian kita pilih yang grid ya. Nah, terus kemudian saya gunakan size-nya 40. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita hilangkan ya, nah ini ya. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, tinggal kita adakan lagi ya, tinggal klik ya. Nah, ini matanya seperti ini di sini nih. Nah, ini udah keluar. Nah, seperti ini ya teman-teman, intinya. Baik, kita mulai lagi. Tadi kita buat ukuran 17 ya. Ini kita buat ruangnya dulu. Itu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 17. Ya. Kita tarik dulu biar kita tahu pikselnya. Nah, di ruangan ini kita akan membuat kaligrafi kufi Annisa Nur Maulidiah. Oke, pertama-tama kita buat huruf alif, tingginya minimal 5. Nah, 1. Nah, ini ketinggiannya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk ke huruf lam. Panjangnya juga minimal 5 ya. Terus kemudian masuk ke huruf nun. Ya, kemudian kita masuk ke ini masih huruf lam tadi ya, sorry. Nah, ini masuk huruf nun di sini. Kita tambahkan titik seperti ini. Ini kita masuk ke huruf nun. Terus kemudian kita masuk ke huruf sin. Nah, sin ada 2 ya teman-teman, bisa yang variasi atau yang kotak. Yang variasi atau yang ukuran normalnya. Kalau ukuran normal seperti ini, nah kita coba dulu. Nah, tapi nanti saya coba gunakan yang variasi dulu ya. Kita naikkan huruf nun, kita panjangkan.
Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian ini huruf sin ya, Anissa. Berarti kita masukkan huruf alif seperti ini. Ini huruf alif seperti ini. Jika di belakang huruf sin dengan tinggi seperti ini, maka kita harus tambahkan. Karena kalau tidak, kalau tadi masih seperti yang sebelumnya, seperti ini masih dianggap sebagai huruf sin akhir ya. Kita tambahkan ke sini. Jadi huruf alifnya terlihat. Nah, kemudian kita masuk ke hamzah. Ini ya, masuk ke hamzah dari ini. Nah, kita bisa gunakan yang versi variasinya. Nah, variasinya hanya di tinggi. Ya, tingginya 5. Ya, seperti ini. Ini hamzah. Nah, Anissa. Oke, kita masuk ke huruf nun, nur ya. Saya coba akan gunakan nun yang variasi. Maaf, saya gunakan huruf nun yang basic ya. Kemudian kita kasih titiknya. Ini nun. Mungkin kita panjangkan dulu. Ya biar rapih ya, kokoh. Terus kemudian kita coba masuk ke huruf. Ini saya coba hapus dulu ya, karena udah terlihat batasnya. Kita masukkan huruf wawu. Oke, seperti ini coba ya. Hmm. Ini huruf wawu. Dan kita masuk ke huruf kho. Nah, ini huruf kho juga bisa full panjang ya, seperti ini. Ini nampaknya ruangnya terlebih ya. Tuh ya, harusnya di sini ya. Hmm, kita buat dulu. Ini kan 17 tadi. Ini 17, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17. Nah, di sini berarti ya. Itu masuk huruf ro. Nah, ini huruf ro seperti ini.
Kita bisa penuhkan seperti ini biar udah rapi. Kemudian kita masuk ke huruf mim. Kemudian ya ini mim maksudnya ya, mim ini. Kemudian wawu kita copy paste aja dari sini, tinggal drag and drop aja. Nah seperti ini dengan tahan Alt ya kalau di Windows. Ini nampaknya masih kurang rapi. Nah ini si panjangnya masih belum rapi, kita rapikan dulu. Nah kita panjangkan sambungannya. Nah ini huruf mim dan ini huruf wawu. Kita masuk ke huruf lam. Nih Maulidiyah ya. Coba ini kayaknya kurang uangnya ya. Coba kita atur. Ya, kan? Ini ruangnya kurang ya, teman-teman. Kita bisa geser lagi. Tadi harusnya jangan dihapus dulu ya, biar lebih valid. Kayaknya ketemu. Nah, kita coba geser. Ini ya. Terus ini ada ruang kosong. Masih belum rapi. Oke, terus seperti ini. Kemudian kita jadikan ini di datum selatan ya. Kita rapikan dulu seperti ini. Terus kemudian kita geser ke datum selatan seperti ini. Oke. Nah, kita kemudian masuk ke sambungannya ya, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke huruf lam. Nah, copy paste lagi. Tuh syaratnya masuk ke huruf dal. Kira seperti ini, kita copy paste lagi. Nah, kemudian kita tinggal huruf
mau, lidi, tinggal huruf ya dan tamar butoh. Ini yang terakhir. Ya. Nah, ini kita tambahkan titiknya di sini ya. Huruf ya. Ini tinggal ini nampaknya kurang ya teman-teman ya. Ini masih butuh tamar butoh dan ada titiknya. Ini huruf ya, titiknya di sini, tapi tamar butoh hilang. Nah ini kita mungkin bisa atur ya. Huruf mim ini diatur seperti ini. Nah, kita coba ya. Nah, iya benar-benar ini untuk titik tamar butoh di sini ya. Ini. Nah, ini untuk titik tamar butohnya. Problem berikutnya, kita coba buat dulu ya, selesaikan dulu nih. Ya, seperti ini. Nah, problem berikutnya adalah meninggalkan celah ruang kosong di sini, teman-teman ya. Nah, solusinya seperti apa? Padahal kalau dari Coffee sendiri kan tidak boleh meninggalkan ruang kosong. Ini ada satu ruang kosong yang tidak boleh. Apabila kita, oh kok gampang amat sih misalnya kayak gini nih, kita berpikir seperti ini ya, untuk mengisi ini akan salah ya nanti. Ini akan dianggap menjadi huruf H ya di kutub utara di sini, atau menjadi huruf lam di kutub barat. Padahal yang diminta adalah huruf ya. Huruf ya tingginya memang 3. Ya memang mau nggak mau harus seperti ini. Nah ini terus huruf ya nih ya. Kemudian berarti yang jadi PR sekarang adalah gimana caranya tetap memenuhi ruang kosong ini seperti ini. Nah kalau seperti ini misalnya kita tarik, nah ini udah bisa nih, ini huruf ya ya, dan ini tamar butoh nih, Maulidiyah, mau, wau, lidi, iyat, ya, lidiyah sini. Nah tapi di sini meninggalkan ruang kosong 2. Nah solusinya berarti kita ubah kutub huruf wawu ini di utara, kemudian huruf ya ini kita titiknya jadikan vertikal. Kita geser ke sini ya, seperti ini. Nah kemudian kita yang terakhir adalah kita rubah kutub huruf wawunya di sini menjadi seperti ini, dan kita geser seperti ini, dan yang terakhir kita tambahkan huruf nunnya seperti sini full. Nah, kita rapikan dulu ya teman-teman ya, masih jelek ini ya. Mana 119 ya, kita rapi ya. Kemudian terakhir kita tambahkan sambungan huruf nunnya seperti ini.
Nah, ini alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman ya. Kita coba umpetin dulu ya gridnya. Nah, ini guys ya, alhamdulillah sudah selesai. Untuk berikutnya, silakan teman-teman request nama yang kira-kira bisa dijadikan kaligrafi Kufi seperti ini. Oke, see you next time. Tetap jangan lupa subscribe Kufi Islami dan nyalakan loncengnya kemudian untuk mendapatkan update-update terbaru seputar kaligrafi Kufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.